Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke part 2 untuk bagian curve, taper object, dan bevel object. Nah, sekarang kita coba untuk membuat mengaplikasikan mengaplikasikan tadi ya, teknik-teknik yang sudah kita pelajari tadi untuk membuat cangkir dan gagangnya. Nah, coba sekarang bikin project baru, kemudian kita delete si objeknya ini, kita delete ya, sorry, masuk, oke, X, delete, shift A, mesh. Nah, untuk bikin gelas biasanya kita bikin ini dulu ya, bagian permukaan, bagian gelas-gelasnya dulu ya. Kita klik, dari circle aja deh enaknya, mesh, kemudian circle. Oke, jadi kayak gini. Kemudian tab, extrude, EZ. Oke. Kemudian kita scale misalnya jadi kayak gini. Jadi bentuknya nanti kayak cangkir. Kemudian Ctrl R, bikin loop cut. Kita klik lagi. Kemudian kita agak scale dikit, termasuk yang di sini ya. Alt klik scale, Alt klik scale, kemudian kita bikin satu segmen lagi di bawah, Ctrl R, klik, mungkin di sini ya. Oke, kemudian di scale ke dalam. Oke, kemudian Alt klik, extrude scale. Oke, kemudian extrude S0, kemudian digeser ke atas dikit, GZ. Oke, kurang lebih kayak gini ya. Kemudian ini juga Alt klik, GZ dikit. Oke. Nah, kemudian Alt klik, extrude S, kemudian kita tampak depan aja ya, sama tampak atas. Yang sini tampak atas. Oke, kemudian kita yang sini tadi tampak depan, terus kemudian kita extrude masuk ke wireframe dulu biar kelihatan. Nah, gini, Z ke bawah, kemudian kita scale, Z ke bawah lagi, scale lagi, Z ke bawah, kita scale lagi, Z ke bawah, kita scale lagi, sampai akhirnya jadi bentuk ini. Kemudian S 0 ya. Oke, kalau kita masuk ke solid mode jadinya oke, kayak gini. Kemudian bagian atasnya kita kasih bevel, Alt klik, Ctrl B, scroll ke atas. Oke, kira-kira segini, klik. Oke, kemudian yang sebagian sebelah sana juga Alt klik, Ctrl B,
Oke, mantap. Kemudian mungkin di bagian sini juga ya, dikit aja, Alt klik, kemudian Ctrl B. Oke, klik, beres. Selanjutnya tinggal dijadiin smooth object, smooth set smooth. Nah, sekarang tinggal bikin gagangnya. Nah, kita bikin gagangnya pakai teknik yang tadi. Kita pakai pakai apa tadi namanya? Aduh, kok malah jadi double? Sorry. Oke. Ini saya geser ke sana dulu. Gelas kita singkirin dulu. GX. Oke, saya singkirin dulu ke sana ya. Sekarang kita bikin gagangnya. Nah, untuk bikin gagangnya kita bisa pakai curve. Shift A ini Bezier. Kemudian kan ini kan gelasnya ini ya. Gelasnya kan berdiri ya, masa gagangnya tidur kan, berarti harus dirotasi dulu. Ini diklik, dirotasi ke sumbu, ini sumbu apa ya, parameternya sumbu ini, sumbu Y 90 derajat. Oke, benar ya, sumbu Y 90 derajat. Kemudian nah ini kan bentuknya masih gini. Kalau cangkir itu gagangnya harusnya enggak. Nah, kalau di sini gagangnya kan lurus kayak gini. Kalau kita pakai cangkir kan gagangnya melengkungnya arahnya ke sini ya. Nah, ini kita rotasi lagi ke sumbu X. Oh, sorry, sumbu Z ya. 90 kah? Oh, kebalik. Bukan 90. Ya, terserah sih. 270 misal. Tergantung kamu nanti cangkirnya mau menghadap kemana aja, bebas. Oke, setelah itu coba bikin ininya, coba bikin taper objeknya. Kok taper, bevel objeknya dulu. Shift A, circle misal, klik. Nah, add Bezier circle-nya diklik. Oh, jangan, sorry, saya pakai contoh yang lain aja. X delete, kita pakai yang ini ya, konversi, yang model konversi aja ya. Shift A, mesh circle, saya pengen bentuknya segi 4, jadinya tinggal 4 doang ininya, 4. Oke. Nah, kemudian diapain tadi, klik objek, convert to curve from mesh. Oke. Sekarang kita duplicate lagi, satu kali lagi si ininya ya. Kalau masih agak bingung mungkin bisa dijadiin perspektifnya jadi ortho 5. Kemudian saya pencet 1 biar tampak dari samping. Ini saya geser ke GX. Oke, sip. Ini saya naikin GZ, sorry. Oke. Kemudian saya bentuk dulu ya. GZ. Oke. GZ. GX. Bagian bawahnya GX. Oke. Ke dawan GX.
GX. Oke, mungkin segini kali ya cangkir itu ya. GX GZ GZ. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian masuk add object mode lagi, shift D duplicate, kemudian kita geser ke sumbu X. Berarti apa? Ini jadi taper object, kemudian yang ini jadi bevel object. Oke, sekarang ini kita geser, ya ini GX. Oke, di sini biar gak ngaling-ngalingi. Nah, sekarang kita pilih klik, kemudian masuk ke sini, kemudian kita masuk ke bagian geometri, objeknya circle. Oke, sip, mantap. Sekarang kita klik di sini, kemudian kita scale. Oke. Mantap. Kemudian ini kita jadiin taper object ya. Taper object, klik. Taper objectnya apa? Yang Bezier curve 001 ya. Nah, sekarang kita coba shape, di shape biar bentuknya mirip gagang. Klik, mungkin digeser-geser ya. Nah, ke belakang gini, kemudian kita geser ke bawah. Jadi kalau kita geser ke kiri, sumbu X semakin kecil, kalau ke kanan semakin besar. Oke, kita pengennya mungkin segini aja. Kemudian bagian sininya nih, kebalik ya, G. Klik GX. Oke, ini mungkin GX. GX. Kalau masih kira-kira kurang memuaskan, di sini bisa di subdivide kok. Shift klik segment subdivide. Oke. GX. Nah, seperti ini ya, kurang lebih kayak gini. Kita tambah depan lagi. Sekarang yang tinggal yang di bagian bawah ini kurang rapi. Oke, mantap. Kemudian ini kita geser arahnya, mungkin GZ. Nah, lebih bagus. Kita coba kita masuk ke object mode ya, GX.
Nah, kira-kira udah pas belum nih? Belum ternyata. Kita lihat dari depan, kemudian perlu di scale sepertinya ya. Oke, segini mungkin. Kemudian kita masuk ke edit mode lagi, kita G lagi, kemudian X, kemudian yang ditarik ke luar lagi, GX. Oke, kita bikin lebih proporsional lagi ya. Sorry, masuk tab lagi, ini coba sorry, ini klik, kemudian GX, oke, kira-kira segini, ada jeda segini. Nah, sekarang tinggal tapernya, tinggal taper objeknya nih kita sesuaikan. Oke. Kemudian yang bagian atasnya. Oke, mantap. Nah, dan kita punya bentuk seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita satukan nih antara gagang sama cangkirnya nih. Gimana caranya? Oke, yang pertama kita pastikan dulu bentuknya sudah jadi. Kemudian kalau misal kurang memuaskan nanti sorry. Sorry, kalau misalkan kurang memuaskan nanti bisa diatik belakangan ya. Yang pertama perlu kita ketahui di sini adalah kita sudah bikin ininya, kemudian dua buah objek ini kalau digabungkan biar menjadi satu kesatuan nggak bisa tuh. Kenapa? Karena di sini karena dia mesh dan dia kurva. Nah, caranya biar sama-sama bisa digabungin adalah yang di sini, si ini harus dijadiin kurva juga. Harus dijadiin mesh juga. Caranya tadi diklik, kemudian objek, kemudian convert to mesh from curve. Jadi mesh objek dari kurva. Klik. Nah, kalau sudah begini udah nggak bisa diapa-apain lagi tuh. Kita klik di sini, kita gede-gedein gini juga nggak akan ngaruh. Karena sudah jadi objek independen. Nah, sekarang kita tinggal gabungin. Gimana caranya gabungin antara dua objek ini? Kita lihat dari arah sini. Oke, sudah betul. Kita lihat dari arah sini. Oke, sudah betul. Artinya tinggal kita join saja. Klik di sini, kemudian Ctrl J untuk join. Nah, sip, mantap. Nah, permasalahan berikutnya adalah kita harus menjoinkan kedua objek ini sehingga tampak satu kesatuan. Nah, gimana caranya? Oke, di sini saya akan perkenalkan tools baru. Tools yang lain namanya knife K, shortcutnya K. Atau mungkin bisa pakai ini ya. Bisa pakai bevel juga sih sebenarnya sih. Pakai knife juga bisa. Ini diklik,
kemudian Ctrl B, sorry bukan Ctrl B, Ctrl Z. Oke, coba pencet K ke knife, K itu knife. Oke, kemudian kita bikin lubang di sini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian enter. Nah, nanti terbentuk segmen kayak gini. Ada ya? Nah, kalau sudah diapain, Pak? Oke, kalau sudah diapain, kan ini sudah, oh lah ini nggak rata ternyata. Ulang, Ctrl Z. Ternyata ada yang salah. K 1, sebentar, tampak samping ya, 2, 3, 4, 5. Enter. Tampak depan samping. Oh enggak, belum rata. Oke, ini kita geser, klik G X G Y, G Y. Oke, mungkin segini ya, sama ya. Dah. Nah, ini kita hilangkan face-nya. Kalau udah kira-kira udah sama, kita hilangkan face-nya, shift klik, kemudian yang bagian tengah juga shift klik. Nah, ini keselect semua, X face. Nah, ini bolong. Sekarang ini bolong. Nah, kita coba gabungkan. Alt klik untuk yang di sini. Kemudian shift Alt klik di sini. Pakai ini, edge, kemudian bridge edge loop. Nah, jadi kayak gini nanti. Jadi dia gabung. Sayangnya kadang ada yang nggak rata. Nah, itu pakai bridge edge loop ya. Sekarang kita bisa pakai cara manual, klik, shift klik, seleksi 44, kemudian F, seleksi 4 vertex, kemudian F, buat fill, seleksi 4 F, belum F, kemudian tinggal yang bagian atas ini, seleksi 4, kemudian kemudian F, belum diseleksi ternyata, seleksi 4, 1, 2, 3, 4, kemudian F. Nah, bisa juga kayak gitu. Jadi tadi bisa pakai bevel edge loop, bisa pakai ini juga. Oke, selanjutnya bagian bawah nih. Nah, bagian bawah nggak ada patokannya nih. Kita bikin ini baru lagi ya, Ctrl R, bikin loop cut baru, klik, kira-kira di tengah pas. Oke, sip, mantap. Nah, sekarang sama kayak tadi, kita coba untuk bikin ininya ya, tampak kanan, kemudian kita pakai map, klik K 1, 2,
3, gak kelihatan mas, gak kelihatan men, 4, 5, kemudian enter, klik. Oke, sudah kayak gini. Langsung saja kita ini seleksi yang ini aja, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, udah diseleksi 4 X face. Mantap. Alt klik lagi, Alt klik, save, Alt klik. Kemudian kita pilih edge, bevel edge, bridge edge loop. Oke, jadilah seperti ini. Nah, gelasnya sudah gabung. Sekarang tugas kita tinggal membuat si objek ini shade smooth, atau mungkin shade ini ya, shade flat lah, secara kayak gini. Nah, kalau kita pengen memperhalus yang di bagian sini, tab, Alt klik, kemudian B. Dalam gradient. Kemudian kita bikin loop cut, Ctrl R, di bagian sini, Alt klik bagian sini, kemudian kita scale, Alt klik bagian sini, kita scale lagi, nah mungkin bisa dibentuk kayak gini, terserah kreasi masing-masing aja. Kemudian klik, kalau mau lebih ini lagi, lebih halus lagi, masuk ke objek modifier mana sih, oh ini modifier, kemudian subdivision surface. Nah, ini kita pencet viewport misal 2. Oke, kebanyakan. Oke, 2 ya. Kemudian kita apply, tik. Nah, apa yang terjadi? Bentuknya jadi seperti ini, jadi lebih halus lagi. Oke, kurang lebih seperti itu cara main-main dengan ini ya. Cara kita bikin gelas pakai tadi kurva, kemudian kita pakai ini, pakai mesh biasa. Oke, untuk part 2 ini kurang lebih caranya seperti itu. Barangkali ada yang mau ditanyakan, nanti bisa ditanyakan langsung kontak saya, atau mungkin lewat komennya sini juga bisa, bebas, silahkan, terserah masing-masing saja. Oke, nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan, terserah. Untuk pertemuan kali ini bisa saya cukupkan sekian. Barangkali ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.